Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan mendengar kisah luar biasa tentang seorang penjaga perpustakaan yang menemukan hidayah Islam setelah selamat dari sebuah kebakaran. Kisah ini penuh hikmah dan inspirasi. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Semoga teman-teman yang mendukung channel ini diberikan keberkahan dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Yuk langsung saja kita mulai. James, seorang pria berusia 30 tahun dengan rambut pirang yang selalu tertata rapi dan kacamata yang bertengger di hidungnya. Bekerja sebagai penjaga perpustakaan di salah satu kota kecil di Inggris, setiap hari ia menghabiskan waktunya di antara buku-buku yang tertata rapi di rak. Menjaga suasana tenang dan tentram di tempat yang bagi banyak orang adalah sumber ilmu dan inspirasi. Dilahirkan dari keluarga Kristen yang taat, James tumbuh dengan keyakinan yang kuat dan nilai-nilai agama yang mendalam. Dia telah terbiasa menghadiri kebaktian di gereja bersama keluarganya, merenungkan kata-kata kitabnya, dan mencari makna hidup dari sudut pandang yang diajarkan sejak kecil. Bagi James, perpustakaan bukan hanya sekedar tempat kerja, itu adalah rumah keduanya. Di sini dia merasa dekat dengan beragam pemikiran dari para penulis hebat di dunia. Meskipun hidupnya tampak sederhana, ia selalu merasa bahwa ada sesuatu yang kurang dalam dirinya, sebuah kekosongan yang sulit ia jelaskan. Hingga suatu hari ketika sebuah peristiwa besar mengguncang hidupnya, semua yang ia yakini mulai diuji. Pada malam itu, James mendapat giliran untuk bertugas hingga pukul 10 malam. Begitu perpustakaan sepi dan pengunjung terakhir telah pulang, James mulai mengerjakan rutinitasnya, memeriksa dan merapikan buku-buku yang masih tertinggal di meja, lalu menempatkannya kembali ke rak. Hanya suara lembaran kertas dan langkahnya yang samar terdengar, seolah mempertegas kesunyian malam di perpustakaan itu. Namun, di balik dinding ruang baca, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Salah satu kabel listrik tua mengalami korsleting. Tanpa disadari James yang sedang sibuk di sudut ruangan, percikan kecil dari kabel itu menyambar kertas-kertas di dekatnya. Api mulai merambat, menjalar dengan cepat di antara buku dan tumpukan kertas. James tak segera menyadari bahaya itu. Asap tipis perlahan mulai memenuhi ruangan, namun perhatiannya masih terpusat pada buku-buku yang sedang ia tata. Detik demi detik berlalu, dan api pun terus membesar, membungkus rak-rak buku di sekitarnya tanpa henti. Tak lama kemudian, api berkobar semakin hebat, menyebar cepat dan menghalangi seluruh pintu keluar di perpustakaan. Bau asap dan hangus mulai tercium, dan James pun tersentak menyadari ada yang tidak beres. Panik menyelimuti dirinya saat ia melihat api yang sudah merambat ke rak-rak buku, menjilat setiap inci kayu dan kertas di sekitarnya. Dia mulai berpacu dengan waktu, berusaha mencari jalan keluar, tetapi setiap lorong sudah terhalang oleh dinding api. Dengan tangan gemetar, James merogoh saku dan mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi pemadam kebakaran. Dia memberitahu lokasinya, berharap mereka bisa segera datang menyelamatkannya. Sementara menunggu, James tak tinggal diam. Dia terus bergerak, mencari celah atau tempat aman yang bisa membantunya bertahan sedikit lebih lama. Namun, api seolah semakin cepat menyusul. Rak-rak buku di sekelilingnya mulai roboh satu persatu. Diselimuti kobaran api yang semakin mendekat, keringat bercucuran di wajahnya, bercampur dengan rasa takut yang makin besar. Di tengah kepungan api itu, James mulai memikirkan nasibnya. Perasaan putus asa mulai menyelimutinya. Di tengah kepungan api yang semakin mendekat, James mulai merasa tak ada lagi jalan keluar. Kesadarannya perlahan mengarah pada kepasrahan. Dengan posisi berlutut, ia menggenggam erat kedua tangannya, memejamkan mata, dan berdoa kepada Yesus dengan sepenuh hati.
Ia memohon keselamatan, memohon keajaiban di tengah kobaran api yang mengancam nyawanya. Namun, panas yang menyengat kulitnya semakin sulit ditahan. Napasnya mulai terasa berat, dan James tahu ia harus segera berpindah tempat. Dengan sisa tenaganya, ia berlari menuju sudut perpustakaan yang selama ini ia anggap aman, sebuah rak besar yang penuh dengan kitab-kitab suci Al-Quran. Rak ini berdiri megah, khusus untuk koleksi kitab suci yang selalu ia rawat dengan penuh kehati-hatian meskipun bukan miliknya secara iman. James terduduk di lantai, punggungnya bersandar pada rak yang kokoh, sambil mencoba mengatur nafas yang tersengal-sengal. Matanya kemudian tertuju pada salah satu Al-Quran yang berada tepat di samping kepalanya. Dalam keadaan takut dan putus asa, tanpa berpikir panjang, James meraih kitab itu dan memeluknya erat di dadanya. Di tengah panasnya kobaran api dan suara berderak dari kayu yang terbakar, ada sesuatu yang aneh yang ia rasakan. Ketika memeluk Al-Quran itu, rasa takutnya mulai berkurang. Sebuah ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya perlahan menyelimuti dirinya. James menutup matanya, memeluk kitab itu lebih erat, seolah menggenggam harapan terakhirnya. Dan di saat itulah, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. James yang dalam posisi duduk sambil memeluk Al-Quran mulai tersadar bahwa ia sedang memegang kitab suci umat Islam. Ia teringat perkataan teman muslimnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Akhirnya, dengan penuh keyakinan, James mencoba berdoa meminta tolong kepada Allah. Sambil memeluk Al-Quran dan memejamkan mata, James berdoa dalam hati, meminta keselamatan kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tak lama setelah James berdoa, panas api yang mulai menyengat kulit James perlahan dingin. James yang masih dalam posisinya itu mulai mengangkat kepalanya dan membuka mata. Ia kaget, suhu panas yang sebelumnya menyelimutinya mulai tak terasa lagi. James heran kenapa rasa panas itu tidak ada lagi sementara api terus berkobar di depannya dan terus melahap benda-benda di sekitarnya. Tak lama setelah itu, suara sirine pemadam kebakaran terdengar mendekat. Tim pemadam dengan cepat masuk ke dalam gedung yang hampir habis dilalap api. Mereka bekerja dengan sigap, berusaha memadamkan kobaran api yang masih menyala. Dalam waktu singkat, api mulai mereda, namun kerusakan yang ditinggalkan sangat besar. Hampir seluruh bangunan hancur, hanya menyisakan satu sudut kecil yang entah bagaimana tetap utuh, sudut tempat James berada. Saat petugas memasuki ruangan itu, mereka terkejut mendapati pemandangan yang tak biasa. Di tengah kehancuran dan abu yang berserakan, James terlihat duduk bersandar di rak yang sudah gosong, namun tubuhnya tak terluka sedikit pun. Ia masih memeluk Al-Quran dengan erat. Wajahnya tampak tenang meski matanya menyiratkan keheranan. Kejadian kebakaran itu segera menjadi perhatian besar, menarik banyak media untuk meliputinya. Keajaiban yang dialami James membuat banyak orang takjub. Bagaimana mungkin seorang pria bisa selamat tanpa luka sedikit pun dari kobaran api yang begitu dahsyat, sementara hampir seluruh bangunan perpustakaan hancur total. Wartawan dari berbagai media berkumpul untuk menemui James, yang saat itu baru selesai mendapatkan perawatan medis. Di tengah kerumunan kamera dan mikrofon, salah satu wartawan bertanya, "James, bagaimana Anda bisa selamat tanpa terluka sama sekali di tengah kobaran api? Apa yang sebenarnya terjadi?" James mengangkat pandangannya dengan tatapan mata yang serius dan penuh keyakinan di hadapan banyak orang. Ia berkata dengan lantang, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Kerumunan wartawan terdiam, bingung namun terpesona oleh apa yang baru saja mereka dengar. James melanjutkan, "Saya mengucapkan 2 kalimat syahadat ini sebagai tanda keyakinan saya. Saya selamat bukan karena keberuntungan, tapi karena pertolongan Allah, Tuhan yang Maha Esa.
Ketika saya memeluk Al-Quran di tengah api yang hampir melahap semuanya, saya merasa terlindungi, panas itu menghilang. Dan saya tahu hanya kuasa Allah yang mampu melakukan hal itu. James menjelaskan dengan tenang bagaimana ia berada di sudut ruangan yang penuh dengan rak-rak Al-Quran ketika api semakin mendekat. Saya duduk di sana memeluk kitab suci ini dan berdoa kepada Allah. Saya tahu saya bukan Muslim, tapi di saat itu saya merasakan kepada Allah saya bisa memohon pertolongan. Dan Allah menjawab doa saya. Karena itulah saya yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Pernyataan James menjadi sorotan besar, keajaiban yang ia alami, dan keputusannya untuk bersyahadat di depan banyak orang menjadi kisah yang menyentuh hati, menginspirasi banyak orang untuk merenungkan kekuatan doa dan keajaiban hidayah. Di hari itu, James tidak hanya diselamatkan dari kobaran api, tapi juga memulai hidup baru sebagai seorang Muslim. Kisah James adalah sebuah perjalanan spiritual yang penuh dengan keajaiban. Dari seorang penjaga perpustakaan yang hanya mengenal agama Kristen, hingga akhirnya menemukan hidayah Allah setelah diselamatkan dari kebakaran yang hampir merenggut nyawanya. James tidak hanya diselamatkan dari api dunia, tetapi juga menemukan cahaya baru dalam hidupnya. Dengan keputusannya untuk bersyahadat, ia mulai perjalanan baru sebagai seorang Muslim, menyadari bahwa hidup ini penuh dengan rahmat dan kuasa Allah yang tak terbatas. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi dan pengingat bagi kita semua tentang betapa besar kuasa Tuhan dan bagaimana hidayah bisa datang pada siapa saja, kapan saja, dan dalam cara yang tak terduga. Jika Anda merasa terinspirasi oleh kisah James, jangan lupa untuk like, share, dan komen di bawah. Bagikan cerita ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan pelajaran dan hikmah darinya. Semoga kita semua diberi petunjuk dan perlindungannya. Amin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.